Shalom teman-teman, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa malam hari ini. Untuk saya kembali bisa membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan membaca firman Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 57. Mari kita dengarkan. Perikop Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Kamu Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambut. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Maria, mengalami Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tapi sudah itu ia berkata kepada muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepada Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempar engkau. Masihkah engkau mau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia. Tapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikianlah perkataannya. Dan sudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka katanya kepada murid-muridnya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Dan sangka mereka Yesus berkata dan tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang kepadanya. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi lalu datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka dan berhubung kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, kiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya padaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya padaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah, dia akan datang dalam dunia. Dan sudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, Guru, ada di sana, dan ia memanggil engkau. Mendengar itu, Maria segera bangkit dan pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta, menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya, karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Tibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, sungguhlah ia di depan kakinya berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masyurgulah telah hatinya yang sangat haru dan berkata, di manakah dia? Kamu baringkan, jawab mereka. Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihat betapa kasihnya kepadanya. Tapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelihara mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masyurlah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu
Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutupi dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudaranya, orang yang telah meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengar aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengar aku, tapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakan supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tapi ada juga yang pergi pada orang-orang Farisi dan menyatakan itu pada mereka, apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan mereka berkata, apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Tapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, membesar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan darinya sendiri, tapi sebagai imam besar pada tahun itu. Ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tapi juga untuk mengumpulkan dan persatukan anak-anak Allah yang telah cerai-berai. Mulai dari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu, hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri. Sebelum Paskah itu, mereka mencari Yesus dan sambil berdiri dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, bagaimana pendapatmu? Akan datang juga ia ke pesta? Sementara itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana ia berada beritahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Bapa di surga, Tuhan Yesus, terima kasih demikianku baca firman Tuhan. Sekalipun aku tidak bisa menemukan makna Tuhan, tetap firman-Mu untuk menjadi penghibur dan penopang hatiku yang resah, kecewa ini. Dalam Yesus Kristus.